Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penilaian eksternal, yang beranggotakan saya Sandra Yulia Puspitasari NPM 0058, Sania Pasa NPM 0067, Fauzi Dimas NPM 0070, dan Ayu Dina NPM 0072. Hakikat audit eksternal. Audit eksternal adalah untuk mengembangkan daftar yang terdaftar tentang peluang yang dapat memberikan manfaat dan ancaman yang harus dihindari. Seperti yang dijelaskan oleh istilah terbatas, audit eksternal tidak ditunjukkan untuk mengembangkan daftar yang sangat panjang tentang semua faktor yang mungkin mempengaruhi suatu bisnis. Sebaliknya, ia ditunjukkan untuk mengidentifikasi variabel kunci yang menawarkan respon yang dapat dijalankan. Selanjutnya yaitu kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung pada daya tarik potensial berbagai strategi. Contohnya, dengan tingkat bunga, dana yang dibutuhkan untuk ekspansi modal lebih murah. Saat tingkat bunga naik, pendapatan diskresi menurun dan permintaan untuk barang-barang diskresi juga menurun. Jika harga saham naik, keinginan ekuitas sebagai salah satu sumber modal untuk pengembangan pasar meningkat. Ketika pasar meningkat, kekayaan konsumen dan bisnis meningkat. Yang kedua yaitu kekuatan sosial budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan sosial budaya dan lingkungan memiliki dampak besar yang terlihat pada semua produk jasa, pasar, dan pelanggan. Organisasi bertujuan untuk memperoleh laba dan nirlaba yang kecil dan besar dalam semua industri dikejutkan dan ditantang oleh kesepakatan dan ancaman memuncul akibat perubahan variabel sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Dalam setiap cara, Amerika Serikat sangat berbeda hari ini dibandingkan masa lalu, dan besok menjanjikan perubahan yang lebih besar. Contohnya, penduduk Amerika Serikat menjadi lebih tua dan lebih sedikit warga putihnya. Kelompok penduduk tertua diantaranya 76 juta kaum baby boomer di US akan segera pensiun, dan ini membuat penyusun undang-undang dan pembayaran pajak yang lebih mudah mengkhawatirkan siapa yang akan membayar jaminan sosial, Medicare, dan Medicine mereka. Individu yang berumur 65 tahun atau lebih di US sebagai presenter dari populasi akan naik 18,5% sebelum tahun 2025. Yang ketiga yaitu kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Pemerintah federal, lokal, dan asing adalah regulator, deregulator, pemberi subsidi, pemberi kerja, dan pelanggan organisasi terbesar. Oleh karena itu, faktor-faktor politik, pemerintah, dan hukum dapat mempresentasikan kesempatan-kesempatan kunci untuk meningkatkan harga minyak secara global yang dapat menyebabkan inflasi. Selanjutnya yaitu kekuatan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menciptakan pasar baru yang menghasilkan penciptaan produksi baru dan produk yang lebih baik. Internet telah mengubah sistem kesempatan dan ancaman dengan mengubah daur hidup produk, meningkatkan kecepatan distribusi, membuat produk dan jasa baru, menghapus pembatasan pasar tradisional geografis, serta mengubah sejarah pertukaran antara standarisasi produk dan fleksibilitas. Internet telah menurunkan hambatan masuk dan mendefinisikan kembali hubungan antara industri dan berbagai pemasok, kreditur, pelanggan, dan pesaing. Yang kelima yaitu kekuatan kooperatif. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang pesaing. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi pesaing penting agar berhasil dalam memformulasi strategi. Mengidentifikasi pesaing utama tidak selalu mudah karena banyak perusahaan memiliki divisi yang bersaing di industri yang berbeda. Banyak perusahaan multidivisi yang tidak memberikan informasi penjualan dan laba pada basis divisi karena alasan persaingan. Kemudian, perusahaan
tertutup, tidak mempublikasikan beberapa informasi keuangan atau pemasaran. Selanjutnya yaitu proses melakukan audit eksternal. Proses melakukan audit eksternal harus melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan. Seperti yang ditekankan pada bab sebelumnya, keterlibatan pada proses manajer strategi dapat menghasilkan pemahaman dan komitmen dari anggota organisasi. Setiap individu akan mempresiasi jika mereka memiliki kesempatan untuk menyumbang ide dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan industri pesaing dan pasar perusahaan. Untuk melakukan audit eksternal, perusahaan pertama kali harus menyelidiki dan mengumpulkan informasi bersaing mengenai tren ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Selanjutnya yaitu pandangan industri organisasi. Pendekatan industri organisasi untuk keunggulan bersaing menyarankan bahwa faktor-faktor eksternal lebih penting dibandingkan dengan faktor-faktor internal perusahaan dalam meraih keunggulan bersaing. Pendukung pandangan industri organisasi seperti Michel Porter menyatakan bahwa kinerja organisasi akan paling utama ditentukan oleh kekuatan industri. Model 5 kekuatan Porter adalah contoh dari pandangan industri organisasi yang berfokus pada analisis kekuatan eksternal dan variabel industri sebagai basis yang mendapatkan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing sebagai besar ditentukan oleh posisi bersaing dalam industri. Menurut pendukung industri organisasi, pengelolaan secara strategis dari perspektif industri organisasi membuat perusahaan berusaha untuk bersaing di industri yang menarik, menghindari industri yang lemah dan berganti, dan memperoleh pemahaman yang penuh hubungan faktor eksternal kunci di dalam industri yang menarik itu. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Sandra. Yang selanjutnya yaitu akuisisi dan pengalaman organisasi. Menurut Heath et al. Pada tahun 1993 meneliti 12 pengakuisisi yang sukses dan menunjukkan pengalaman akuisisi organisasi berhubungan positif dengan kinerja akuisisi. Mereka mengklasifikasikan pengakuisisi akan berhasil jika mereka menunjukkan perubahan positif dalam pengambilan aset yang disesuaikan dengan intensitas penelitian dan pengembangan yang disesuaikan dengan industri setelah akuisisi. Mereka juga menemukan bahwa pengalaman pengakuisisi mengarah pada pencapaian sinergi yang lebih besar antara asetnya dan aset perusahaan yang diakuisisi. Kemudian proses integrasi akuisisi lebih cepat dan efektif. Tetapi karena sampelnya kecil, penulis merekomendasikan studi sampel besar untuk mengeksplorasi hubungan lebih lanjut. Kemudian dua peneliti lain menggunakan subsampel yang lebih sempit meneliti efek pengalaman organisasi terhadap kinerja. Yang pertama Bruton, Ovia, dan White pada tahun 1994 melihat efek dari pengambilan akuisisi dalam sampel perusahaan yang tertekan. Mereka mendefinisikan perusahaan yang tertekan mengalami penurunan laba bersih dan laba atas investasi selama 2 tahun berturut-turut sebelum diakuisisi. Mereka mengatakan bahwa pengakuisisi yang berpengalaman yang pertama harus tahu kapan harus mengakuisisi dan kapan tidak. Yang kedua, terus kapan harus mengetahui kapan sumber daya keuangan, hukum, atau lainnya yang diperlukan. Dan yang terakhir, harus mengetahui lebih banyak daripada pengakuisisi yang tidak berpengalaman tentang faktor kunci keberhasilan untuk integrasi yang sukses. Yang selanjutnya yaitu teori pembelajaran perilaku dan organisasi akuisisi. Ada bukti substansial bahwa konsekuensi memang mempengaruhi perilaku di tingkat perusahaan. Jika kinerja perusahaan dikategorikan sebagai konsekuensi tingkat perusahaan, sehingga kinerja yang kuat adalah bentuk penghargaan tingkat perusahaan, dan kinerja perusahaan yang buruk adalah hukuman organisasi, maka kinerja
perusahaan yang baik cenderung mengarah pada persistensi perilaku. Sementara kinerja perusahaan yang buruk, kinerja harus mengarah pada penurunan perilaku. Awal dari perubahan perilaku. Konsisten dengan perilaku yang dihargai yang mengarah ke ketekunan perilaku, kinerja yang baik telah terbukti mengarah pada inersia organisasi. Jadi, seperti pada tingkat individu, ada bukti bahwa konsekuensi perusahaan memang mempengaruhi perilaku organisasi, meskipun anteseden telah dipelajari dengan cermat di tingkat individu. Efek tingkat perusahaan dari anteseden pada perilaku belum dieksplorasi secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu sebuah model pengalaman organisasi. Para peneliti telah menyaring perilaku ke dalam komponen antecedent, behavior, consequence atau ABC untuk lebih memahami perilaku berdiri di tingkat individu. Menurut Skinner pada tahun 69. Kondisi antecedent atau A dan perilaku selanjutnya atau B menciptakan 4 kuadran yang mendefinisikan konsekuensi atau C yang terkait dengan pengalaman. Di situ terdapat tabel yang berisikan pengalaman yang serupa. Yang termasuk pengalaman yang serupa yaitu generalisasi yang sesuai atau positif dan diskriminasi yang tidak pantas atau netral. Dan ada pengalaman yang berbeda yaitu generalisasi yang tidak tepat atau negatif dan diskriminasi yang sesuai atau netral. Dari literatur psikologi telah menunjukkan bahwa semakin mirip suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain, maka semakin besar kemungkinan bahwa generalisasi pengalaman peristiwa masa lalu akan menghasilkan hasil yang positif. Menurut Hertz dan Koresko pada tahun 68 dan Kamin pada tahun 69. Penelitian dari literatur psikologi juga menunjukkan bahwa individu meningkatkan berbagai tugas manual dengan pengulangan tugas. Menurut Truston pada tahun 1919. Kemudian, hasil paralel telah ditemukan dalam literatur organisasi tentang kurva, pengalaman dan pembelajaran. Misalnya, studi organisasi telah berfokus pada pembuatan berurutan dari produk organisasi tertentu, seperti rangka pesawat. Dalam konteks ini, kondisi antecedent adalah kesamaan antara kondisi manufaktur. Sebagai perusahaan yang memproduksi rangka pesawat, kondisi manufaktur yang terkait dengan output rangka pesawat ke-99 serupa dengan yang terkait dengan rangka pesawat ke-100. Karena kondisi pendahulunya serupa, pengalaman manufaktur cenderung digeneralisasikan dari satu kondisi manufaktur ke kondisi manufaktur lainnya. Dengan demikian, organisasi mengakumulasi pengalaman manufaktur dan kemudian menggeneralisasi pengalaman ini ke output produk yang berikutnya. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Literatur sebelumnya tentang akuisisi telah meramalkan hubungan positif antara pengalaman akuisisi dan kinerja didasarkan pada dua asumsi, yaitu yang pertama, akuisisi organisasi serupa satu sama lain, dan yang kedua, pengalaman akuisisi masa lalu digeneralisasikan dari satu akuisisi organisasi ke akuisisi lainnya. Ketika dua kondisi ini terpenuhi, kinerja harus lebih tinggi. Selanjutnya yaitu hasil hipotesis. Di sini menunjukkan hipotesis 1A, yaitu pengalaman akuisisi organisasi akan berhubungan positif dengan kinerja akuisisi. Jadi akuisisi yang berbeda, jadi semakin besar sejauh mana perusahaan memperoleh target dari industri yang sama di mana sebelumnya telah melakukan akuisisi, semakin besar kemungkinan bahwa kedua perusahaan yang diakuisisi akan serupa satu sama lain. Kesamaan target-target seperti itu harus meningkatkan kemungkinan hasil positif, karena pengakuisisi dapat menggeneralisasi pengalaman yang lebih tepat dari satu target ke target lainnya di industri yang sama, bukan ke satu industri yang berbeda. Yang kedua,
menunjukkan hipotesis hubungan antara pengalaman akuisisi dan kinerja akuisisi akan berbentuk O. Persamaan akuisisi ketika akuisisi baru perusahaan adalah mirip dengan salah satu akuisisi sebelumnya. Hal itu dapat menggeneralisasi pengalaman akuisisi yang relevan yang sering mengarah pada hasil positif atau kuadran 1. Dengan memperlakukan akuisisi saat ini sebagai unik, mungkin diskriminasi tidak menggunakan pengalaman akuisisi sebelumnya pada akuisisi saat ini atau kuadran 2. Jadi dengan akuisisi perusahaan yang serupa, pengalaman akuisisi dikaitkan dengan efek menguntungkan, yaitu dengan generalisasi, atau efek netral, yaitu dengan diskriminasi pada kinerja akuisisi. Dan yang terakhir, hipotesis 3 menunjukkan bahwa akuisisi yang mirip dengan akuisisi masa lalu akan mengungguli yang tidak mirip dengan akuisisi di masa lalu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Sania. Selanjutnya adalah metode sampel. Sampel terdiri dari 449 akuisisi, mayoritas besar yang diselesaikan yang terjadi antara Januari 1980 dan Desember 1992. Untuk setiap akuisisi yang kami sampel, perusahaan penawaran beroperasi dalam sektor manufaktur dan diperdagangkan di salah satu bursa utama. Kami mendefinisikan jenis akuisisi sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi besar memiliki nilai aset lebih besar dari 10 juta US dollar. Akuisisi yang diselesaikan adalah akuisisi di mana perusahaan penawaran melampaui membuat penawaran dan mendistribusikan uang tunai atau sekuritas untuk mendapatkan saham atau aset perusahaan target. Dan akuisisi mayoritas adalah akuisisi di mana kepemilikan target oleh perusahaan yang mengakuisisi lebih dari 50%. Variabel independen. Kinerja akuisisi analisis studi peristiwa mengasumsikan bahwa pasar efisien secara informasi, sehingga harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk umum dan perubahan harga mencerminkan informasi baru. Sejumlah besar bukti dapat dikumpulkan untuk mendukung argumen efisiensi pasar. Jika tidak efisien, mereka akan menyesuaikan secara perlahan atau tidak sama sekali dengan informasi baru. Hasil dari lebih dari 100 studi yang didokumentasikan dengan cermat oleh Elton dan Gruber pada 1987 menunjukkan bahwa pasar merespons informasi baru dengan cepat. Faktanya, hasil khas dalam studi peristiwa yang menggunakan data harian atau seperti yang kami lakukan adalah bahwa rata-rata harga saham tampaknya menyesuaikan dalam satu hari dengan pengumuman acara, seperti yang dicatat Jensen pada 1988 halaman 26. Walaupun buktinya tidak secara harfiah 100% mendukung hipotesis pasar yang efisien, tidak ada proposisi dalam ilmu apapun yang didokumentasikan dengan lebih baik. Variabel independen. Pengalaman akuisisi konsisten dengan Ingram dan Baum pada 1997. Kami mengukur pengalaman akuisisi organisasi dengan jumlah akuisisi yang dibuat oleh perusahaan sampel. Kami mengoperasionalkan pengalaman akuisisi sebagai jumlah total akuisisi yang lebih besar dari 10 juta US dollar dalam nilai aset yang dibuat oleh perusahaan dari tahun 1948 hingga akuisisi bunga. Data dikumpulkan dalam 3 periode waktu dari 3 sumber data. Yang pertama, basis data seri, yang kedua basis data merchant, dan akuisisi. Variabel kontrol. Karena ada beberapa variabel tidak dipertimbangkan dalam hipotesis yang mungkin masih mempengaruhi kinerja akuisisi berbasis pasar. Kami mengontrol variabel pengakuisisi terkaitan target, ukuran akuisisi relatif, sikap pertimbangan yang ditawarkan pengakuisisi, dan memperoleh kinerja perusahaan. Keterkaitan pengakuisisi dengan target. Karena potensi sinergi antara pengakuisisi dan target pasar mungkin cenderung menilai akuisisi terkait lebih tinggi daripada akuisisi yang tidak terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Aidina, NPM 0072 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian pada tabel pertama. Kemudian tabel yang pertama ini menyajikan statistik deskriptif dan korelasi untuk variabel yang digunakan dalam penelitian. Tabel ini
Tabel tersebut memiliki 4 poin. Yang pertama, rata-rata kesamaan target ke target adalah 0,5. Hal itu menandakan bahwa hanya 5% dari akuisisi sebelumnya yang terbagi kode SIC 4 digit yang sama dengan akuisisi tersebut. Kedua, korelasi antara pengalaman akuisisi dan kinerja akuisisi negatif memberikan bukti awal untuk mendukung hipotesis 1C. Ketiga, kesamaan target sampai target ini berkorelasi positif dengan kinerja akuisisi yang memberikan bukti awal untuk mendukung hipotesis 3. Keempat, karena besarnya korelasi di antara variabel independen relatif kecil, tabel 1 juga menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak mungkin bias koefisien regresi. Pada tabel 2, analisis untuk beberapa variabel kontrol ini menghasilkan hasil yang signifikan. Konsisten dengan harapan, ukuran akuisisi relatif dan keterkaitan terkait secara positif dan signifikan terkait dengan kinerja akuisisi untuk kedua model yang menggunakan sampel lengkap meskipun ukuran akuisisi relatif hanya sedikit signifikan dalam model 2. Konsisten dengan Jensen pada tahun 1986, ukuran arus gas bebas Slack ditemukan terkait negatif dengan kinerja akuisisi di model 1 dan 3, sementara depth to equity A measure berbanding terbalik dengan Slack ditemukan secara positif walaupun sedikit terkait dengan kinerja akuisisi di model 2. Selain itu, konsisten dan akuisisi ramah yang mengungguli yang bermusuhan, sikap akuisisi negatif walaupun sedikit ini terkait dengan kinerja akuisisi di model 3. Pada hasil tersebut terdapat analisis tambahan untuk mengeksplorasi hipotesis penelitian dan untuk meningkatkan tahanan hasil. Jadi dalam penelitian ini ada 3 analisis tambahan. Yang pertama, pengukuran kinerja akuisisi berbasis akuntansi. Yang kedua, ada memeriksa efek dari pengalaman akuisisi baru-baru. Yang ketiga, menyelidikkan efek pengalaman pada tingkat analisis individu. Di sini yang pertama, ukuran kinerja akuisisi berbasis akuntansi. Berdasarkan pada penelitian Ramaswamy pada tahun 1997, kami mengukur kinerja akuisisi sebagai perbedaan antara kinerja pra-akuisisi dan pasca-akuisisi yang tertimbang pendapatan dan disesuaikan dengan industri menggunakan prosedur. Nah, lalu prosedur tersebut diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengoreksi pengaruh industri, baik untuk mengakuisisi maupun target, kami mengurangi nilai ROA industri median, kemudian dari ROA tingkat perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan skor tertimbang pendapatan, peneliti ini mengalihkan ROA pengakuisisi yang disesuaikan dengan industri dengan aset pengakuisisi dan target ROA yang disesuaikan dengan industri berdasarkan aset target. Skor yang disesuaikan ukuran ini kemudian dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah pengakuisisi dan aset target. Yang ketiga yaitu kinerja pra-permintaan didefinisikan sebagai rata-rata 3 tahun untuk 3 tahun pra-akuisisi penuh sebelum akuisisi tersebut. Kinerja pasca akuisisi ini didefinisikan dengan cara yang sama, tetapi untuk 3 tahun setelah akuisisi untuk perusahaan gabungan juga konsisten dengan teori Ramaswamy tadi pada tahun 97, yaitu memasukkan kinerja pra-akuisisi dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hal yang sangat mirip dengan didasarkan pada ukuran kinerja akuisisi berbasis pasar. Maksud saya adalah hasilnya sangat mirip dengan yang didasarkan pada ukuran kinerja akuisisi berbasis pasar. Yang kedua yaitu kebaruan akuisisi. Sejauh pengalaman akuisisi organisasi dikaitkan dengan kinerja akuisisi, argumen dapat dibuat bahwa pengalaman dengan akuisisi yang relatif lebih baru akan sangat relevan dengan kinerja akuisisi. Meskipun logika konseptual yang digunakan di sini lebih berfokus pada kualitas abadi memori organisasi yang didorong oleh rutinitas organisasi, prosedur operasi standar, sistem formal, dan aturan organisasi. Misalnya pada penelitian Nelson dan Winter pada tahun 82 dan Mars dan Sevon pada tahun 84. Mungkin pengalaman akuisisi organisasi ini paling menonjol ketika pengalaman itu baru-baru ini secara vintage. Selanjutnya nomor 3, yaitu pengalaman akuisisi CEO. Untuk melakukan analisis ini, peneliti mengumpulkan data masa jabatan CEO dari buku referensi manajemen perusahaan Dan Bear Street dan mendefinisikan pengalaman akuisisi CEO sebagai jumlah akuisisi yang dilakukan selama masa jabatan CEO di perusahaan atau di posisi apapun dan jumlah akuisisi yang dilakukan pada saat dia memegang gelar CEO.
Hasil ini menunjukkan bahwa kedua ukuran tersebut secara negatif dan signifikan terkait dengan kinerja akuisisi. Pada ketiga analisis tambahan ini memberikan dukungan yang menguatkan untuk temuan utama penelitian ini dan kepercayaan tambahan pada kekokohan hasil yang dilaporkan. Dengan mengambil semua hasil bersama-sama, dampaknya pengalaman akuisisi ini adalah mendorong penting dari kinerja akuisisi. Apakah pengalaman didasarkan pada semua akuisisi atau hanya yang lebih seru? Apakah pengalaman organisasi atau CEO dipertimbangkan? Dan apakah kinerja akuisisi diukur dalam hal indikator berbasis pasar atau akuntansi? Baik, selanjutnya saya memasuki bagian pada hasil diskusi pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini mengkaji pengaruh pengalaman akuisisi organisasi terhadap kinerja akuisisi menggunakan teori behavioral learning untuk memahami hubungan. Teori ini berbeda dengan teori kurva belajar, yaitu menunjukkan bahwa pengalaman belum tentu menghasilkan konsekuensi positif. Sebaliknya, teori pembelajaran perilaku ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan model kontingensi yang mengemukakan berbagai efek untuk pengalaman akuisisi organisasi. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga relevan dengan pengalaman organisasi secara lebih luas. Perusahaan dapat menerapkan pengalaman dari satu pabrik ke pabrik lain, dari satu produk ke produk lain, atau dari satu pasar ke pasar lainnya. Memahami pengalaman organisasi dapat dikembangkan di seluruh pengaturan organisasi dengan menerapkan perspektif pembelajaran perilaku ketika dampak dari kondisi anteseden dan respons perilaku dipahami. Penelitian di masa depan harus menentukan apakah ide-ide yang disajikan di sini dapat diperluas melampaui akuisisi dalam konteks organisasi lainnya. Lalu, penelitian ini juga menimbulkan pertanyaan menarik lainnya juga tentang bagaimana pengalaman organisasi ini digunakan, misalnya tingkat generalisasi atau diskriminasi apa yang paling bermanfaat. Hingga saat ini peneliti ini membahas respon perilaku sebagai tipe murni, di mana respon secara eksklusif ini bersifat general atau diskriminasi. Mungkin penyederhanaan yang berlebihan untuk mengklasifikasikan tanggapan organisasi dan cara ini. Beberapa bukti anekdotal menunjukkan bahwa generalisasi terbatas, di mana suatu organisasi mengeneralisasi beberapa tetapi tidak semua pengalaman akuisisi masa lalunya. Mungkin cara bermanfaat. Lalu ada serangkaian pertanyaan menarik lainnya pula yang dipicu oleh penelitian ini menyangkut masalah proses. Penelitian ini tidak secara langsung mengkaji masalah proses yang mungkin terlibat dalam generalisasi pengalaman antar peristiwa. Sebaliknya, fokus peneliti adalah pada pengembangan kerangka teoritis berdasarkan model antecedent, perilaku konsekuensi, dan ditambah dengan bukti empiris pada efek pengalaman akuisisi organisasi. Selanjutnya, di sini ada teori pembelajaran perilaku harus merangsang pekerjaan lebih lanjut pada akuisisi pula. Penelitian sebelumnya tentang teori pembelajaran perilaku dalam psikologi telah meneliti pengaruh anteseden dan perilaku terhadap konsekuensi seperti dalam penelitian ini dan efek konsekuensi pada perilaku selanjutnya. Misalnya pada penelitian Reynolds pada tahun 75, lalu penelitian Bauer dan Hilgard pada tahun 81, dan terakhir penelitian Mazur pada tahun 94. Jadi meskipun penelitian ini membuat prediksi tentang efek kondisi anteseden, yaitu adalah kesamaan akuisisi atau ketidaksamaan, dan penelitian tentang perilaku, yaitu tentang generalisasi atau diskriminasi pengalaman sebelumnya, pada konsekuensi yaitu ada kinerja akuisisi, teori pembelajaran perilaku juga dapat digunakan untuk menentukan efek konsekuensi pada perilaku selanjutnya. Lalu penelitian ini juga mencoba mengembangkan model bertingkat sejalan dengan rekomendasi oleh penelitian Rose pada tahun 85, di mana kita menerapkan teori dari satu tingkat analisis atau individu ke tingkat lain secara organisasi untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena organisasi. Bukti awal yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa teori pembelajaran perilaku memang berlaku untuk tingkat analisis individu dan organisasi. Menginformasikan pemahaman kita tentang pengalaman dan kerja akuisisi organisasi, eksplorasi lebih lanjut dalam konteks organisasi lain dapat menentukan apakah teori ini memiliki aplikasi bertingkah yang kuat. Pada konklusi yang terakhir, peneliti ini juga berimplikasi pada manajer
yang hasilnya menunjukkan bahwa akuisisi pengakuisisi berikutnya seringkali berkinerja buruk pada akuisisi awalnya, yang menunjukkan bahwa manajer puncak mungkin tidak sepenuhnya menghargai ketidaksamaan yang biasa ditemukan antara akuisisi. Meskipun R-squares dalam penelitian jenis yang dilaporkan di sini cenderung rendah, variabel independen peneliti, yaitu pengalaman akuisisi organisasi dan kesamaan target ke target ini, tampaknya memprediksi kinerja akuisisi juga atau lebih baik daripada faktor-faktor lain yang telah diajukan untuk mempengaruhi kinerja akuisisi. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.